Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Yakunu lana dhukhran liyaumiddin. وبه نستعين على كل حاجة من أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه إلى جميع الخلق لهدايتهم ولتكميل معاشهم ومعادهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله رب العالمين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami' Darun Naim yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa untuk selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal iman dan takwa seseorang akan mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk mencari rizki, untuk mencari nafkah dan untuk mencari harta dengan cara yang dihalalkan oleh Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga memerintahkan kepada kita untuk memakan makanan yang halal dan juga baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan suka sama suka di antara kamu. Dan Allah jelaskan di dalam ayat lain, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun berapa banyak yang mana demi mendapatkan kekayaan, demi mendapatkan harta yang melimpah, seseorang berani melakukan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 4 ancaman dan akibat bagi orang yang memakan makanan yang haram dan juga mendapatkan harta dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Ancaman dan akibat yang pertama ialah zawalu hasanatihi indallah. Orang tersebut akan hilang seluruh amal kebaikannya
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, hadis dari Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuja'anna bi aqwamin yaumal qiyamah ma'ahum minal hasanati mithlu jabal tihamah hatta idza ja'a bihim ja'alallahu a'malahum haba thumma qadzabahum finnar. Rasulullah SAW bersabda, sungguh akan datang suatu kaum pada hari kiamat yang mana mereka membawa amal kebaikan seperti gunung Tihamah atau gunung yang sangat besar. Akan tetapi ketika mereka menghadap kepada Allah, Allah jadikan amal kebaikan mereka menjadi debu. Kemudian Allah lemparkan mereka ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Salim bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi halil lana haula'il qaum hatta na'rifahum. Fa walladhi ba'athaka bil haqq inni atakhawwafu an akuna minhum. Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, beritahulah kami akan keadaan kaum tersebut sehingga kami mengetahuinya. Dan demi zat yang mengutusmu dengan hak, sungguh kami takut termasuk golongan dari mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya Salim, amma innahum kanu yasumuna wa yusallun walakinnahum idza arada lahum syai'un minal haram wa thabu alaih fa'adhadallahu ta'ala a'malahum. Wahai Salim, sesungguhnya mereka adalah orang yang berpuasa, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mengerjakan salat, akan tetapi ketika didatangkan kepada mereka sesuatu dari yang haram, mereka mengambilnya, maka Allah Subhanahu wa taala melenyapkan dan menghanguskan segala amal kebaikan mereka. Yang kedua, ancaman dan akibat bagi orang yang makan yang haram adalah istihqaquhu dukhulan nar. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yubali min aina iktasabal mal lam yubalillahu bihi min aina yadkhuluhun nar. Barang siapa yang tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta, apakah dari jalan yang haram ataukah dari jalan yang halal, maka Allah tidak akan peduli dari mana dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah syiddatu hisabihi yaumal qiyamah. Akan sangat sulitnya kelak dihisab pada hari kiamat. Dikatakan bahwasanya ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha adzabun. Halalnya dunia akan dihisab oleh Allah, sedangkan yang haram akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, ancaman dan akibat bagi orang yang memakan makanan yang haram ialah adamu qubuli a'malihi wa salatihi. Tidak akan diterima amal dan salat hamba tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi malakan ala baitil maqdis yunadi kulla lailatin man akala haraman lam yuqbal minhu sarfun wala adlun. Sesungguhnya Allah memiliki satu malaikat yang berada di Baitul Maqdis, yang mana malaikat tersebut setiap malam berseru, barang siapa yang memakan makanan yang haram, maka Allah tidak akan menerima darinya tebusan atau pengganti. Ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima daripada hamba tersebut ibadah sunnah maupun yang wajib. Al-Imam Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, la yaqbalullahu salatal abdi wa fi jawfihi syai'un min haram. Allah tidak akan menerima salat seorang hamba sedangkan di dalam perutnya ada sesuatu yang haram.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, anak-anak kita dan keturunan kita, agar dijauhkan dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.